Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Markas KKB di Hokimo digerebek polisi, 2 anggota KKB tewas. Kejaksaan Tinggi Papua tetapkan 3 tersangka kredit fiktif Bank Pembangunan Daerah Papua yang rugikan negara 120 miliar rupiah. Curi solar dari ekskavator tempat kerjanya, seorang karyawan di Merauke ditangkap polisi. Ratusan umat Hindu di kota Jayapura merayakan Hari Raya Galungan di Pura Agung Surya Buwana Skelen. Mereka membawa sesajen berupa kue, buah-buahan, dan jajanan untuk dipersembahkan kepada Yang Maha Kuasa. Pinandita Pura Agung Surya Buwana Skelen Jayapura Iwayan Wira Adyana mengatakan, Galungan merupakan hari kemenangan di mana kebenaran berhasil mengalahkan kejahatan. Galungan juga dimaknai sebagai bentuk hening atas kemakmuran dan kesejahteraan yang telah dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga di Hari Raya Galungan ini kita sebagai umat Hindu, lebih khusus di kota Jayapura, bisa memaknai sebuah perayaan, ucap syukur kepada Tuhan, rasa bakti, angayu bahagia kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Hari ini saya memaknai Hari Raya Galungan yang begitu istimewa setelah adanya pandemi COVID-19. Umat Hindu bisa datang bersama-sama melaksanakan persembayangan itu. Di Hari Raya Galungan pada tanggal 2 Agustus tahun ini, kami umat Hindu bersama-sama tentu memaknai dengan sebuah kemenangan bangsa kita, kemerdekaan. Di dalam mengisi kemerdekaan, bagaimana SDM Hindu makin maju, semakin sukses, bagaimana kita meningkatkan kualitas diri umat Hindu. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Iko Mang Alit Wardana berpesan kepada umat untuk terus belajar mengendalikan keinginan sesuai yang diajarkan dalam agama. Mari kita melaksanakan ajaran Dharma dengan sebaik-baiknya dengan melakukan ajaran-ajarannya, yaitu berbakti dan memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, sekiranya pada hari ini kita diberkati keselamatan, kesehatan, dan kemakmuran alam semesta. Sehingga alam semesta, kalau kita sudah yang kita kenal dengan Trihita Karana, hubungan yang harmonis antara Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan alam semesta, yang mana harapan kami alam ini dapat bersatu dan aman dan tentram, sehingga mudah-mudahan tidak terjadi bencana yang kita tidak harapkan. Karena dengan adanya persembahyangan bagi umat Hindu, kiranya alam menjadi tentram dan bersahabat dengan kita sekitar. Komang juga mengingatkan agar umat Hindu menahan emosi dan tidak terprovokasi menjelang pemilu 2024 karena akan merugikan diri sendiri. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Nelayan di pesisir Lampu 1 Merauke selama ini menggantungkan pelayanan kesehatan untuk anak dan balita ke Posyandu. Di Posyandu, warga bisa mendapatkan vitamin, imunisasi, serta makanan tambahan yang bergizi agar anak-anak mereka tidak mengalami gizi buruk. Mereka juga didampingi tenaga kesehatan yang memberikan penjelasan detail tentang manfaat imunisasi serta asupan gizi yang baik. Bawa anak ke Posyandu ya. Nah, bagaimana dengan keberadaan Posyandu menurut Bu Susan ini? Kami senang karena ada Posyandu di kampung kita, di Posyandu Nelayan, karena agar kami bisa tahu keadaan anak kami sehat atau tidak ya. Sehat atau tidak. Dengan ada Posyandu di sini, kami bisa mengetahui bahwa anak kami sehat atau tidak. Ibu Susan, apa saja yang diberikan bayi Anda di Posyandu ini?
anak kami diberi vitamin dan diberi biskuit, Makanan bergizi ya. makanan bergizi. Posyandu merupakan ujung tombak masyarakat miskin atau tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan khususnya bagi anak dan balita. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Air bersih selalu menjadi masalah bagi nelayan di Kampung Binaloka dan Kampung Lampu 1, Merauke. Kini mereka sudah bisa menikmati air bersih setelah Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk tahap pertama membangun 5 sumur air bersih. Ini kan ada bantuan sumur ya dari Kementerian Perikanan. Nah, sebagai warga nelayan di Kampung Binaloka ini, apa tanggapan Bapak ini? Ya, kita minta terima kasih karena kita dapat bantuan begini baru. Selama ini bagaimana sebelum adanya sumur ini? Sulit airnya? Sulit Di mana ambil air itu? di darat sana. Di darat sana ya? Ini airnya tawar, Pak? Tawar. Iya, ini kira-kira berapa warga yang bisa memanfaatkan ini? Pokoknya yang semua di sini nih. Bisa Ada 10 rumah lah. 10 rumah ya? Ya. Oke. 5 sumur bantuan dibangun dan akan terus ditambah sehingga kebutuhan air bersih warga terpenuhi. Kendati dibangun di pinggir laut, air sumur tetap tawar dan layak dikonsumsi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.